Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Trevandi dengan NIM 222410101066 dari kelas Data Mining B, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa yang ke-6 yang memiliki pembahasan Naive Bayes Classification. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu berisikan ulangilah langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan adult, masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Untuk mempermudah penjelasannya, saya akan menjelaskan menggunakan Google Colab. Berikut merupakan Google Colab yang saya buat, yang dimana pada yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai dataset STAR terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama dimulai dengan dari blok 1, yang dimana blok 1 ini berisikan import pada SPD, lalu pembacaan CSV yang akan digunakan, lalu ditampilkan. Yang dimana pada blok 1 ini kita menggunakan start.csv. Nah, df head ini untuk menampilkan CSV yang telah kita panggil tadi. Untuk outputnya sebagai berikut, yang dimana ada beberapa kolom di satu tabel ini. Yang pertama ada kolom unnamed yang 0, lalu ada temperatur, ada luminosity, ada radius, ada absolute magnitude, dan star kategori. Untuk penampilannya masih 4. Maksud saya ada 5 sampai indeks 4. Lalu langsung lanjut ke blok yang kedua, yang dimana blok kedua ini berfungsi untuk mengdrop tabel, lebih tepatnya kolom yang tidak ingin digunakan. Nah, untuk di blok 2 ini saya mendrop kolom unnamed. Lalu setelah ditampilkan, dari satu tabel ini, kolom yang awalnya ada unnamed 0 ini setelah di drop menjadi hilang. Nah, untuk hasilnya sisa temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan star kategori. Lalu lanjut ke blok yang ketiga, yang dimana blok yang ketiga ini kita ditujukan untuk memilih input dan target yang akan digunakan untuk proses coding yang di bawah. Nah, untuk inputnya sendiri, saya memilih kolom star kategori, begitu pula juga pada targetnya. Nah, di mana yang dipilih DF star kategori atau kolom star kategori. Nah, setelah memilih input dan targetnya, pada blok 4 kita membuat dummies, yang di mana dummies ini juga dipilih dari star kategori. Apabila ditampilkan, dummies-nya akan berupa sebagai berikut, yang di mana dummies ini berisikan apa saja yang ada di star kategori dan menjadikannya masing-masing kolom. Yaitu ada brown dwarf, ada hypergiant, ada main sequence, red dwarf, supergiant, dan white dwarf. Nah, untuk isinya sendiri pada brown dwarf ini, isi dari tabelnya ini berupa true dan false, soalnya pada bagian star kategori saja. Nah, true dan false ini berasal dari isi dari star kategorinya. Misalnya dari indeks ke 0 ini, kan star kategorinya tuh brown dwarf. Nah, untuk indeks ke 0, maka isinya merupakan true di bagian kolom brown dwarf. Begitu pula dengan baris lainnya. Apabila baris lainnya berisikan misalnya pada star kategorinya itu supergiant, maka yang true pada baris ini yaitu di bagian supergiant-nya, dan yang lainnya false. Nah, lalu di blok kelima ini kita menggabungkan antara input dan dummies. Untuk menggabungannya sebagai berikut, yang dimana pada input tadi kan kita sudah mendrop bagian star kategori. Nah, setelah di drop, kita lalu digabungkan pada dummies yang telah kita buat untuk menggantikan star kategori yang kita drop tadi. Lalu pada blok 6, kita memilih kolom mana lagi yang akan kita drop. Nah, untuk pada bagian ini, saya akan mendrop bagian kolom brown dwarf. Dapat dilihat pada tampilannya,
untuk kolom brown dwarf ini telah di drop, maka tidak akan tampil pada tabel. Lalu pada blok 7 ini kita melakukan pengecekan apakah pada tabel yang kita gunakan ini masih ada data yang none ataupun null. Nah, setelah dicek akan menampilkan indeks. Nah, di mana indeks ini dalam list ini ada kosong yang dapat diartikan bahwa dalam tabel ini tidak ada data yang masih none atau null. Untuk itu, kita mengskip bagian blok 8 dan hingga blok 9 yang dimana merupakan pemrosesan untuk mengatasi data yang none dan null. Nah, kita langsung saja ke pengujian ke setiap perbandingan. Untuk yang pertama, kita melakukan perbandingan yang 0,2. Nah, pada blok 10, kita mengimport train, test, dan split dari scalar model selection. Nah, gunanya ini untuk membagi data train dan data test. Nah, seperti pada baris ini, kita membagi bagian data train dan data test dengan test size-nya yaitu 0,2 yang seperti yang diminta oleh soal. Lalu pada blok 11 ini kita mengimport Gaussian NB yaitu dari scalar naive Bayes yang dimana Gaussian NB untuk penerapan naive Bayes yang akan kita gunakan. Membuat variable model yang berisikan metode naive Bayes, lalu melakukan model fits pada X-train dan Y-train. Nah, untuk itu kita dapat melihat akurasi dengan model skor dari X-test dan Y-test yang telah kita bagi tadi. Nah, untuk perbandingan 0,2, akurasi yang kita dapatkan yaitu 0,81 atau 81%. Nah, untuk blok 12 ini kita menampilkan bagian X-test untuk 10 tabel. 10 baris. Untuk outputnya sebagai berikut. Yang dimana ada beberapa data yang dari Hypergiant, dari White Dwarf, dan lain sebagainya. Untuk Y-testnya sendiri sebagai berikut. Lalu untuk model prediknya dapat terbagi dari beberapa bagian. Dari Hypergiant, untuk isinya sendiri ada Hypergiant, White Dwarf, Hypergiant, dan seterusnya. Nah, untuk model predik probability-nya itu sebagai berikut. Ada isinya banyak, itu ada dari 0,0, 1,0, dan sekian. Nah, kita lanjut kepada perbandingan yang 0,3. Untuk perbandingan 0,3 sendiri kurang lebih sama seperti 0,2, yang dimana kita menggunakan data train dan data test. Namun pembedaannya pada bagian size-nya. Karena kita diminta 0,3, maka size-nya diganti juga menjadi 0,3. Lalu pada blok 11 juga sama, penggunaan naive Bayes. Lalu dilanjutkan ke model score untuk menampilkan akurasi yang didapat. Untuk akurasi pada perbandingan 0,3 ini, yaitu mendapat 0,88 atau 88%. Untuk blok 12, 13, hingga 15 kurang lebih sama seperti perbandingan 0,2. Kita lanjut saja ke perbandingan 0,4. Sama halnya kita menggunakan data train dan data test pada size 0,4, lalu menggunakan naive Bayes dan menguji seberapa besar akurasinya. Nah, untuk akurasi pada perbandingan 0,4 kita mendapatkan 0,85 atau 85%. Mungkin kurang lebih untuk yang dataset star sebagai berikut. Kita lanjut ke dataset adult. Nah, untuk dataset adult sendiri dimulai dengan import Pandas, sama halnya seperti dataset yang stars. Import Pandas selalu membaca dataset yang akan kita gunakan, yaitu adult CSV. Lalu menampilkan apa saja yang ada pada adult CSV tersebut. Untuk kolomnya sendiri ada age, ada word class, ada FN, LWGT, education, education name, marital status, occupation, relationship,
race, gender, capital gain, capital loss, horse per week, native country, dan income. Nah, pada blok 2 juga sama seperti di dataset star, kita melakukan drop. Nah, untuk yang di drop sendiri ada beberapa kolom, lebih banyak dari yang data star, yaitu ada work class, ada education, ada marital status, ada occupation, ada relationship, race, native country, dan income. Untuk hasil setelah di drop sebagai berikut, hanya menampilkan beberapa tabel saja dapat dilihat pada output. Lalu pada blok 3 kita juga melakukan input dan target. Untuk inputnya sendiri kita akan mengdrop bagian kolom gender. Dan untuk targetnya juga memilih bagian kolom gender. Nah, setelah dipilih input dan targetnya, kita pada blok 4 ini melakukan pembuatan dummies, yang di mana dummies ini juga berasal dari kolom gender, yang di mana isinya ada male dan female. Apabila suatu data merupakan male, maka pada bagian male ini akan menampilkan true. Lalu pada blok 5 kita menggabungkan pada bagian input dan dummies. Nah, bagian input tadi kan kita sudah membuat sebuah tabel, namun gendernya ini di drop. Nah, pada bagian dummies ini kita menampilkan kolom baru yaitu female dan male. Lalu digabungkan dapat menghasilkan output sebagai berikut. Pada blok 6 kita melakukan drop, yaitu untuk drop yang dipilih pada bagian kolom female. Lalu blok 7 juga kita melakukan pengecekan apakah pada tabel terdapat data yang none dan null. Namun setelah dilakukan pengecekan, dari kolom yang kita akan gunakan tidak terdapat data yang none dan null. Dapat dilihat pada bagian indeksnya. Nah, sama halnya seperti pada dataset star, karena tidak ada data yang nol, maka kita mengskip blok ke-8 hingga blok ke-9. 2 blok. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan pengecekan pada perbandingan 0,2, sama halnya seperti dataset star, diawali dengan data train dan data test. Lalu penggunaan naive Bayes dan mengecek akurasi yang didapat. Untuk akurasi pada perbandingan 0,2 yaitu terdapat 0,64 atau 64%. Lalu pada blok 12 hingga blok 15 sama halnya seperti dataset star, di mana penampilan X-test, penampilan Y-test, model predict, dan model predict probe. Lalu lanjut pada perbandingan 0,3, yaitu kita menggunakan SAS yang 0,3, dan untuk akurasi yang didapat yaitu 0,61 atau 61%. Untuk caranya atau codingnya kurang lebih sama seperti yang di 0,2. Lalu untuk akurasi pada 0,4 terdapat 0,69 dengan tes size-nya yaitu 0,4. Mungkin biar tidak terlalu panjang, kita langsung saja menuju ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 sendiri, yaitu untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Kita akan menjelaskannya sama seperti nomor 1, yaitu menjelaskan di Google Colab. Untuk tata caranya kurang lebih sama, namun pada nomor 2 ini saya menjadikan satu dari coding yang telah dibuat tadi, yaitu memanggil dataset stars, lalu mengdrop tabel-tabel yang tidak ingin digunakan. Untuk tabelnya sendiri, saya mendrop semua tabel kecuali start kategori. Nah, sehingga input targetnya juga start kategori karena tersisa satu tabel. Lalu dummies-nya juga yang dipilih yaitu start kategori. Lalu menggabungkan antara input dan target. Mohon maaf, menggabungkan antara input dan dummies. Lalu
setelah digabungkan mengdrop salah satu tabel yang ada pada database. Untuk tabelnya sendiri saya akan mengdrop bagian kolom brown dwarf. Lalu penginputan karena sama dengan soal nomor 1 yang dipilih, maka untuk non dan null-nya juga tidak ada. Melakukan data test dan data train, lalu menggunakan model Gaussian NB atau dari naive Bayes, lalu melakukan model fit dan model score sehingga hasilnya dapat ditampilkan. Nah, untuk hasilnya sendiri akurasinya tertera 1 yang artinya 100%. Hal tersebut dikarenakan karena kita menggunakan satu tabel atau lebih tepatnya satu kolom. Itu untuk dataset star. Untuk dataset adultnya kurang lebih sama. Kita mengimport pandas, Gaussian NB, dan trend test split. Lalu kita membaca CSV yang akan digunakan, yaitu adult.csv. Untuk dropnya sama seperti yang dataset star, yang dimana kita mengdrop semua bagian kolomnya kecuali kolom yang akan digunakan. Yaitu untuk pada soal nomor 2 ini saya akan menggunakan dataset gender. Sama halnya seperti soal nomor 1, sama-sama menggunakan kolom gender. Untuk input target dan damage-nya juga sama, memilih dari bagian gender. Lalu menggabungkan antara input dan damage, lalu mendrop salah satu dari memilih yang akan di drop dari kolom yang ditampilkan. Untuk yang di drop sendiri yaitu female. Lalu sama halnya melakukan pengecekan, karena yang dicek sama halnya seperti nomor 1, maka tidak ada data none ataupun null atau null. Lalu melakukan dataset dan data train, menggunakan Bayes, model fit dan model score sehingga muncul akurasinya juga 1, yaitu 100%. Mungkin itu saja dari LKM 6 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.